kita berdoa. Karena kami punya Allah yang mendengarkan doa kami. Dan karena kami punya Allah, ada yang kami bisa puji. Karena itu kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Yesus Juru Selamat kami yang telah datang ke bumi untuk memperkenalkan Bapa yang di surga. Dan kami ucap syukur buat Roh Kudus yang bisa mengajari kami bagaimana seharusnya kami menyembah dan bagaimana seharusnya kami hidup. Dan Roh Kuduslah yang mengajari kami dari hari ke hari. Apalagi yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dahulu, sekarang diajarkannya kembali oleh kuasa Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Kami memohon supaya Tuhan memberkati kami. Dan kami berdoa buat COVID-19 yang seluruh dunia ada dalam kesulitan. Kami mengucap syukur Engkau yang sudah menjagai dan melindungi kami. Lindungilah kami terus Tuhan kami Yesus, sampai penyakit ini Tuhan ambil dari bumi. Dan kami berdoa terus supaya obatnya itu, kalaulah boleh, Tuhan memberikan kepintaran kepada para ahli untuk menemukan obat ini. Dan kami berdoa buat pemerintahan kami, berilah mereka kebijaksanaan sehingga terpelihara kami dalam situasi ini pun, supaya kami tetap masih beribadah dan senantiasa ada kesempatan bersama-sama memuji nama-Mu. Berhikmat Tuhan kami Yesus kepada pemerintahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan Markus pasal 12. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Yesus mengajar dengan lewat perumpamaan. Maka langsung Anda tahu ini pasti pendengarnya. Bukan lagi murid-murid saja. Tapi pasti ada orang di sini yang mau diajarnya secara khusus, maka dia pakai perumpamaan. Karena perumpamaan artinya kan seumpama. Jadi bisa banyak artinya, bisa satu saja, artinya itu perumpamaan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Siapa mereka di sini ya? Belum dapat ya, kemungkinannya mereka di sini itu ayat 27 pasal 11. Yaitu orang-orang yang imam-imam dan ahli-ahli Taurat dan tua. Karena ini sudah berada di Yerusalem. Bukan lagi di daerah Kapernaum. Sudah berfokus di bait Allah. Karena dia baru menyucikan bait Allah. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Jadi belum pulang dia, tetapi disuruhnya hambanya, oke pergilah kau coba, katanya ya. Mana tahu hasil kebun yang kita sudah berikan kepada orang itu bisa kita menerima sebagian hasil kebun itu. Ya, karena rupanya dibuatnya kebun anggurnya tadi supaya ada hasilnya. Ayat 3. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulinya. Lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Enggak dapat apa-apa karena penggarap-penggarap tadi dengan kasar melakukannya. Tidak diberikannya hasil kebun anggur. Disuruhnya pulang dengan tangan hampa. Yang punya kebun enggak dapat hasil. Apapun enggak diterimanya. Ayat 4. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Mereka di sini penggarap-penggarap tadi. Orang ini mereka pukul
sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Jadi penggarap ini karena kedua ini datang, bukan saja dengan tangan hampa disuruh pulang, tapi sudah mendapat penderitaan. Enggak juga dikasih hasil, tapi hamba ini juga dipukuli. Wah ya, inilah kelakuan penggarap itu kepada yang punya kebun. Iya, ayat 5 ya. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi. Disuruhnya lagi, kenapa ya? Karena kurasa dia punya hak. Iya, makanya walaupun ditolak dia datang lagi karena ada haknya, karena memang itu kebunnya. Bukan sanksi dia, memang kebunnya, makanya dikirimnya lagi katanya. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi. Dan orang ini mereka bunuh. Tambah kejam. Dan banyak lagi yang lain. Dan yang mereka pukul. Dan ada yang mereka bunuh. Ya, ini penyiksaan penggarap tadi sudah lagi lebih dalam. Sampai membunuh orang yang diutus oleh tuannya tadi. Dia berharap dapat hasil dari buah anggur, rupanya hambanya yang dibunuhnya. Sudah ketiga dikirimnya. Bahkan pun masih ada ya banyak lagi yang lain. Ayat 6. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Jadi dikirimnya lah sekali ini anaknya yang mewarisi kebun anggur itu. Karena pikiran yang punya kebun ini, nanti mereka ini akan pasti menghargainya, karena itu anakku sendiri, pewaris dari kebun anggur ini. Bagaimana mereka buat? Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka akhirnya ngapa? Merampas. Bukan mereka menghargai anaknya ini, tetapi kalau kita bunuh nanti anaknya ini, kan kita menjadi pewarisnya. Sampai di sini adakah Anda sudah tahu apa artinya ini? Belum ya, 8. Mereka menangkapnya dan membunuhnya. Kenapa dibunuh? Supaya warisan menjadi milik si penggarap. Lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Wah, hebat ya. Iya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu. Lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Ayat 10. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Satu perbuatan ajaib di mata kita. Ayat 12. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Tahu orang itu bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah ahli-ahli Taurat, imam-imam, tua-tua. Dari mana mereka tahu? Tapi jawabnya 12 kan? Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Berarti tahu orang ini bahwa orang inilah penggarap itu. Karena yang dimaksudkan Yesus tadi itu kan mau melayani. Sekali ini yang dilayaninya tadi, yang ada di Bait Allah di Yerusalem, dia pakai kata perumpamaan ini. Dia tidak menyatakan betapa ganasnya imam-imam ini dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua ini. Dia tidak mengungkapkan begitu ganasnya dia.
Hanya dia membuat perumpamaan seperti ini, tetapi mereka bisa mengerti perumpamaan itu karena Yesus memang memaksudkan bahwa dialah penggarap itu. Mulai dia pada ayat pertama tadi ya, ayat 3. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya. Yang dari atas dibuatnya kebun, kan begitu tadi ceritanya. Iya, dibuat Allah semua rencana, kan begitu dalam cerita ini. Oke, dibuatlah bait Allah, dibuat tempat kebaktian di sana, semua diatur olehnya dia. Sesudah itu diserahkannya lah kepada imam-imam ini untuk mengurus kebunnya Allah ini. Dan Allah mau berharap kalau nanti aku datang pasti aku mendapat hormat dari mereka. Dikirimnya satu, ditolak. Dikirimnya lagi satu, mereka tolak. Dikirimnya lagi, dibunuhnya. Itulah Yohanes Pembaptis, kan begitu nih. Itulah terakhir yang kita tahu. Demikian juga nabi-nabi sebelumnya, kan banyak kali dibunuhi oleh orang ini. Dan sekarang kalaulah katanya anakku ini kukirim nanti, mana tahu nanti akan dihargainya. Tetapi mereka langsung berubah pikiran. Nanti dia mewarisi, mari kita ambil menjadi warisan kita sendiri. Wah, hebat ya. Dan mereka mendengar cerita ini, tahulah mereka bahwa mereka lah yang dimaksudkan oleh Yesus, penggarap yang demikian. Mungkin murid-murid di sini tidak mengerti, karena murid-murid bukan itu yang maksud Tuhan Yesus dilayaninya, tetapi penggarap-penggarap ini yang mau dilayaninya. Supaya mereka tahu bahwa yang punya kebun anggur itu bukan mereka. Karena kemarin kan ditanya, dengan kuasa apakah engkau membersihkan bait Allah, katanya kan gitu. Iya. Baru ditanyanya, kalau Yohanes Pembaptis itu baptisan dari mana, katanya. Kalau kita katakan dari Allah, nanti dikasih tahu sama kita, kenapa kau enggak percaya? Kalau begitu, itulah maksudnya tadi Yohanes Pembaptis mereka sudah bunuh. Maka cerita ini memang enak dimulai. Di mana Yesus mulai mengutuk pohon ara. Karena dari situ ceritanya tidak ada lagi satu pun yang baik ke bawah. Semua hanya untuk nunggu dikutuk. Makanya di sini tadi katakannya, kalau dia datang bagaimana, katanya. Dikatakannya langsung ya, ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu. Sama dengan pohon ara, kalau dia tidak berbuah, buat apa dia di situ? Mulailah muncul kutuknya. Ya, sama halnya di sini juga. Membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Menurut Anda di sini orang-orang lain itu apa? Kepada penggarap nomor 2, ya. Penggarap orang-orang lain ini kurang lebih siapa yang akan diberikannya, yang dipercayakannya kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Orang-orang lain siapa menurut Anda di sini kalau bisa terka? Coba. Apakah sama dengan penggarap-penggarap nomor 1 ini? Jadi penggarap nomor 2 ini bagaimana? Kurasa pendengar ada yang bisa menjawab. Pendengar pasti akan jawab, bukan penggarap seperti ini. Penggarap itu harus dulu tahu itu bukan anggurnya sendiri. Dia hanya mengusahakannya. Dan bukan juga dia pewarisnya. Makanya haruslah dia tahu bahwa yang empunya kebun anggur ini akan datang dan dia mengusahakan kebun anggur ini supaya ada didapatkan oleh tuan kebun anggur ini. Lihat tadi di bait Allah. Adakah masih Allah mendapat kemuliaan di situ? Rumahku aturnya berdoa, tapi kalian jadikan apa? Sarang penyamun. Jadi kalau diserahkannya nanti kepada orang-orang lain ini, maunya satu, supaya rumah Allah itu bukan menjadi sarang penyamun. Itulah nomor 1. Supaya ada bagian yang punya kebun anggur mendapat pujian. Nah, mari kita lihat. Apalagi kebun anggur ini tadi mereka mau mewarisinya. 2 inilah yang paling berbahaya. Mereka mau mewarisi kebun anggur padahal ada tuannya. Dan
tuannya itu tidak mendapat bagian dari penggarap-penggarap ini. Nah, inilah yang dimaksudkannya. Iya, jadi orang-orang lain ini adalah orang-orang di mana mengakui bahwa ini bukan kebun anggurnya. Ini hanya diserahkan kepadanya untuk diusahakan supaya sebagian harus dia berikan pujian kembali kepada yang punya kebun anggur. Dan kalau kita ambil dari tempat yang tadi, supaya bait Allah yang sudah didirikan ini bukan tempat menjadi sarang penyamun. Bisakah menurut Anda kita mendengar ini atau tidak? Kalau orang ini mengerti dia. Ya, kalau belum bisa saya jelaskan. Orang-orang lain yang dimasukkannya di sini, yang dipercayakannya memelihara kebun anggur itu, dan waktu dia datang ada hasilnya yang bisa dia terima. Makanya anggur yang pohon ara yang tidak berbuah tadi, ngapain lagi kau di situ? Sampai selama-lamanya kau tidak lagi berbuah, tidak ada lagi makan buahmu, dan keringlah dia. Dan orang Israel, semua pejabat-pejabat di Bait Allah ini sadar mereka sampai saat ini akan diserahkanlah kebun anggur ini kepada orang-orang lain. Ya, orang-orang lain yang bagaimana? Orang-orang yang lain yang bisa memelihara kebun anggur. Dan dari kebun anggur ini ada hasil yang diberikan kepada Bapaknya yang di surga. Dan kebun anggur ini bukan milik kita. Itu milik yang punya kebun anggur. Maka kerajaan Allah ini bukan milik kita. Dia yang sudah menggariskannya semua. Dia yang sudah tanam, dia yang sudah pagar, dia yang sudah berikan semua. Supaya kita bisa menghasilkan hidup yang kekal kepada orang-orang lain. Maka orang-orang lain di sini, orang yang mengakui dua hal itu. Kebun anggur ini bukan warisannya. Gereja ini bukan punya pendeta. Gereja ini bukan milik pekerja di gereja itu. Ya, baru kedua, supaya bisa dihasilkan dari kebun anggur ini hidup yang kekal kepada orang lain. Waktu nanti datang Yesus kedua kali, ditemuinya lah. Supaya pengorbanannya di kayu salib tadi, usaha yang sudah dibuatkannya tidak menjadi sia-sia. Itulah orang lain di sini. Nah, makanya kalau kita belajar dari sejarah gereja, mulai sejak ini, maka orang-orang lain akan diserahkan, bukan lagi orang Israel yang dipilih Allah yang menjadi milik punya kebun anggur. Diserahkannya lah kepada orang-orang yang tidak masuk umat pilihan Allah. Orang-orang Gentile dalam bahasa aslinya. Iya, orang-orang yang mereka katakan orang yang tidak bersunat. Tetapi inilah, karena mereka inilah yang dapat menghasilkan, diserahkannya lah kepada tangan kita masing-masing supaya kita bisa berbuah. Semua diusahakannya tujuannya cuma satu, supaya ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya, maka diambilnya lagi dan diberikannya lagi lah kepada orang lain. Arti perumpamaan ini, mereka sangat mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, mereka akan diberhentikan dari Bait Allah ini dalam pekerjaannya. Dan soal kerajaan Allah akan diserahkan kepada orang lain, kepada tangan kita masing-masing. Makanya kalau kita tidak berbuah, maka diserahkannya lagi kepada orang lain. Karena yang punya kebun anggur mau supaya ada hasil yang dia terima. Kalau dia tidak menerima hasil, ditukarkannya lagi nanti kepada orang lain. Nah, makanya sejarah gereja mencatat. Itulah makanya banyak organisasi yang muncul. Karena yang satu diruntuhkan, yang tidak berbuah lagi, dipasang lagi yang lain, diganti lagi, dipasang lagi, diserahkan kepada orang-orang lain yang bisa menghasilkan buah anggur kepada pemiliknya. Makanya orang ini tahu bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus, bahwa dia sebentar lagi akan dijatuhi hukuman. Dan bait Allah akan diserahkan kepada orang lain. Maka genaplah bait Allah di Yerusalem diruntuhkan pada tahun 70. Dan pekabaran Injil mulai diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Dan bangsa-bangsa lain muncul karena mereka menghasilkan buah. Jadi semua yang diusahakan Allah pada kita tujuannya supaya dia berbuah. Memang kalau petani nggak ada hasil buah
dari ladangnya, bagaimanapun dia berpikir akan mengganti tanaman yang ada di ladang itu. Maka soal kerajaan Allah, kalau sekarang ada di tangan kita, ini menjadi peringatan bagi kita. Tidak selamanya. Kalau kita tidak berbuah, maka akan diambilnya lah dan diserahkannya lagi lah kebun anggurnya ini ke orang-orang lain yang bisa berkata, ini bukan aku punya. Dan aku disuruh supaya ada hasil. Kalau nanti datang tuannya, aku akan memberikan pertanggungjawaban kepadanya. Maka sikap ini harus ada di dalam hamba Tuhan. Aku ini orang yang dipercayakan mengurus kebun anggur ini. Dan ini bukan aku punya. Maka haruslah kepadanya setiap apa yang dikerjakan di kebun anggur ini memberikan pertanggungjawaban. Dan nanti dia akan datang dan akan dilihatnya lah, oh betul, ini bukanlah kita akan warisi. 2, kepada orang-orang lain. Baru ayat 10. Ayat 10. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ini berat bagi mereka. Apa maksudnya berat, Pak? Ini harus digenapi. Mereka membuang Yesus. Dan dialah menjadi batu penjuru. Bukan lagi imam-imam. Kan selama ini imam-imam lah yang menentukan mana yang bisa dipersembahkan, bagaimana aturan beribadah. Semua imam-imam, ahli-ahli Taurat dan penetua-penetua. Sekarang dia katakan tidak lagi. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Mereka ini tidak mengakuinya. Tetapi inilah nanti yang akan menjadi batu penjuru dalam masa yang akan datang. Maka sekarang semua kita, batu penjuru kita adalah Yesus menjadi patokannya. Itu yang dimasukkannya di sini. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Dari pihak punya kebun anggur. Dia yang menentukannya, bukan manusia lagi. Makanya waktu Tuhan Yesus datang, banyak kali diperbaikinya undang-undang Taurat yang mereka sudah pegang dalam keadaan yang salah. Karena mereka bukan saja menyelewengkan kebun anggur, tapi mereka juga sudah menyelewengkan firman Tuhan. Dan sekarang, bahwa apa yang kamu buang ini, itulah nanti menjadi batu penjuru. Dan dikatakannya, hal itu terjadi dari pihak Tuhan sendiri. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Mereka lihat itu. Barulah jawabnya ayat 12. Mengertilah mereka. Berarti kita akan lihat nanti ini. Bahwa mulai kebun anggur ini nanti akan diserahkan kepada orang-orang lain. Dan ini dari pihak Tuhan, bukan dari pihak manusia. Jadi kebun anggur diserahkan kepada orang lain. Dan batu yang dibuang oleh tukang bangunan yang bagi mereka tidak berharga, sebagaimana Yesus bagi mereka di sini tidak berharga. Nanti inilah menjadi batu penjuru. Dan itu dibuat dari pihak Tuhan sendiri. Dan itu kita akan lihat katanya ya, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini akan terjadi. Nah, barulah dikatakan lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? 1, ini kebun anggur yang diserahkan kepada kita untuk mengurus kebun anggur Allah yang Maha Kuasa yang telah diusahakannya dengan menyerahkan anaknya mati di kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh memperoleh hidup yang kekal. Inilah kebun anggurnya Tuhan. Maka gereja tidak boleh kita katakan itu milik kita. Barulah kita harus mengikutinya. Harus kita memberi pujian kepadanya. Inilah menjadi renungan yang sangat berat bagi kita, karena mungkin kita ini belum berpikir bahwa gereja ini milik gembala.
Kalau kita sudah sampai ke sana, gereja itu milik gembala, Anda langsung mengerti khotbah ini. Dan yang mendapat kemuliaan siapa? Apakah gembalanya mendapat kemuliaan atau yang punya kebun anggurnya? Kalau penggarap-penggarapnya semua yang dapat hasil dari kebun anggur itu, dialah dipuji-puji. Allah tidak lagi dipuji. Yang punya kebun anggur tidak mendapat bagian, nonton saja dia. Yang ditonton adalah gembala-gembalanya yang dipuji-puji karena dia hebat. Yang punya kebun anggur yang merencanakan semuanya dalam keselamatan ini nggak mendapat hormat kepadanya. Nah, kalau ada yang demikian, barulah dikatakannya, tahulah orang itu. Karena mereka ini sudah tahu bahwa semua aktivitas yang mereka lakukan supaya mereka mendapatkan hormat. Pergi dia pakai jubah panjang katanya dalam cerita Alkitab ini. Pergi dia ke pinggir-pinggir jalan, panjang-panjang doanya supaya orang lain bagaimana? Memuji dia. Semua tujuannya supaya dia yang mendapat pujian, bukan lagi yang punya kebun anggur. Bukan lagi Bapa yang di surga yang mereka puji, tetapi imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sangat setia dengan bajunya semua. Akhirnya dialah penggarap-penggarap ini mendapatkan pujian dari semua manusia ini. Dan kalau ini ada, maka Tuhan katakan dia akan datang, dan dia katakannya tadi apa? Membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Di dalam hidup kita, siapakah yang mendapatkan kemuliaan? Kan begitu di sini ceritanya. Memangkah Allah mendapat kemuliaan atau penggarap ini mendapatkan semua hasil dari kebun anggur itu? Bukan yang punya kebun anggur. Itu perlu kali kita hati-hati, karena ini berbicara kepada imam-imam. Maka jemaat biasa ini nggak bisa dilihatnya. Nah, umpamanya kita memberikan kesaksian lah. Siapakah yang mendapat kemuliaan dalam kita memberikan kesaksian itu? Yesus kah? Atau kita yang mendapat kemuliaan? Saking hebatnya kita, bagaimana dosa kita banyaknya, dan bagaimana kita diselamatkan. Kitanya yang mendapat, hebat kali kesaksianmu nak, katanya. Kita terima. Padahal kita penggarap kebun anggur. Bukan kita yang membuat kita bertobat. Bukan kita membuat kita bisa meninggalkan semua dosa-dosa kita. Tetapi kita tidak memberi hormat kepada Yesus dengan kuasa Roh yang kudus bisa membaharui hidup kita. Akhirnya kesaksian kita yang hebat itunya kita ingat. Bukan dia yang punya kebun anggur yang sudah merencanakan semuanya ini. Nah, makanya dalam hidup kita ini, kalau Tuhan buat banyak, bisa kita dipuji manusia. Barulah kita langsung sadar, akulah ini penggarap tadi. Dia yang membuat semua kebun anggurnya, tetapi aku yang meminum air anggurnya. Aku yang dipuji, bukan kepadanya puji-pujian itu. Maka sebaiknya kalau kita menceritakan kebun anggur perbuatan Allah kepada kita, itu tidak bisa tidak. Bukan kita yang dipuji, tapi dialah yang punya kebun anggur tadilah mendapatkan kemuliaan. Makanya di dalam ini cerita sudah cukup puas Allah dengan umat Israel ini. Dalam semua kebun anggur dan kejahatannya, maka sampailah waktunya. Kebun anggurnya akan diserahkannya kepada orang-orang lain. Makanya kalau kita disuruh Tuhan dan dipercayakannya mengurus kebun anggur yang sudah dirapikannya semua sama pagarnya semua, kita hanya datang untuk mengambil buah dan mengusahakannya. Tidak boleh kita tidak mengatakan ini bukan aku punya. Ini dia yang punya. Kalau kita bersaksi juga sama, bukan aku yang membuat hidupku berubah, tapi dia yang membuat hidupku berubah. Ini yang bisa kita dapatkan dari cerita ini. Baru yang bisa kita lihat secara teologianya, itulah pas 10 sama 11. Memang Yesus tadi diumpamakan di sini seperti batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Tidak perlu maksudnya dibuang. Sama dengan umat Israel membuang.
Nah, tetapi itulah yang dibuat Allah menjadi batu penjuru. Makanya kalau batu penjuru itu kan dari situlah semua ukuran. Dengarkanlah dia, bukan lagi apa yang dikatakan oleh Taurat yang mereka miliki di sini. Jadi siapa yang dilayani Yesus di sini? Jawabnya pejabat-pejabat gereja hari inilah yang kemuliaan Allah sudah mereka ambil, dan Yesus tidak lagi mendapat pujian. Yang dipuji kehebatan gembala sidangnya, kehebatan pendetanya, imannya. Yesus tidak mendapat lagi sedikit pun kemuliaan dari kebun anggur yang dia sudah bangun itu. Makanya kalau ini waktu nanti datang, maka datanglah harinya bahwa dikatakannya di sini membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Masuklah generasi yang berikutnya untuk mengusahakan kebun anggur itu. Karena yang dicari Allah orang-orang lain di sini itulah orang-orang yang mengembalikan pujian kepada Allah dan yang mengakui bahwa ini bukan warisannya, karena ini adalah warisannya kepada Allah sendiri. Ini bukan milikku, tetapi ini hanya bagian pinjaman yang diizinkan Allah bisa kuurus. Barulah dikatakan di sini, karena mereka disinggung oleh Tuhan Yesus, barulah mereka katakan, marilah kita membunuh dia, karena dia sudah menyatakan semua rahasia kita. Bahwa yang dimaksudkannya di sini adalah kita sendiri ini. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Itu yang menjadi tidak gampang mereka membunuh Yesus. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Jadi mereka pergi dan membiarkan dia pergi. Dan membiarkan Yesus pergi. Nggak jadi mereka bunuh waktu dia mendengar khotbah itu. Karena banyak orang lain mengetahui. Kalau tidak, mereka sudah mengerti kali isi khotbah ini. Bahwa ini yang dimaksudkannya kepada kita, imam-imam, ahli-ahli Taurat, pengurus-pengurus yang ada di bait Allah ini. Mulai dari pohon ara dikutuk, mulai dari bait Allah dibersihkan, semuanya tidak lagi menguntungkan. Sekarang penggarap-penggarap pun akan diganti dan akan dibinasakan, dan diserahkannya lah kebun anggur ini kepada orang lain. Ini peringatan kita hari ini. Apakah memang Allah mendapat pujian dalam pelayanan kita, atau kita yang dipuji? Padahal dia yang semua membuat supaya terjadi kebun anggur. Dia yang membuat semua sehingga bisa kita mengabarkan Injil. Lantas kita yang dipuji, bukan Yesus yang dipuji. Akhirnya orang ini tahu, mendengar khotbah ini. Murid-murid bisa tahu, bisa juga tidak tahu. Karena murid-murid toh enggak, murid-murid kan bukan seperti ini mereka. Mereka tadi dikatakan seperti anak kecil. Tulus saja mereka ikut Yesus. Tapi bangsa yang ini sudah lain. Kita yang disindirnya itu katanya. Karena itu marilah kita bunuh dia. Tapi banyak manusia di sini, enggak mungkin kita membunuhnya. Jadi mereka ini mendengar khotbah, tetapi Yesus menyatakan bagaimana dosa mereka. Karena ini bukan untuk kami, Pak. Yang untuk kamilah diberikan gitu. Kan begitu ya? Iya, masing-masing kita ada yang dipercayakan. Ya, bagus, betul ya. Nah, jadi adakah Yesus dipermuliakan dalam bagian yang dipercayakan kepada kita masing-masing? Ya, itulah kurasa. Iya, kita masing-masing penggarap-penggarap yang dipercayai. Iya, apakah kita memberikan kemuliaan kepada dia atau karena kehebatan kita? Baik, kalau gitu saya sambung di bawah ini juga sama. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Hati semakin keras dan semakin keras. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Bagus ya, untuk menjerat dia datang. Ya, jadi ini Anda sudah bisa baca, bisa ada orang yang diutus tapi tujuannya untuk menjerat. Itu yang mau diceritakan sini. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru," katanya, kan bagus ya. "Kami tahu." Udah tahu dia guru ini bagaimana. Inilah
pengakuan orang siapa ini? Orang Farisi dan orang Herodian. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Itu cuma dia tahu. Apalagi dia tahu. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Dia tahu dia karena dia khotbah terus terangnya. Sebab engkau tidak mencari muka. Semua ini dimiliki oleh orang Farisi. Melainkan dengan jujur mengajarkan jalan Allah dengan segala kejujuran. Inilah mereka puji Yesus dalam kejujurannya. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Sesudah dipujinya, di belakangnya ditaruhnya jerat. Ya kan di sini, kalau dia tidak, kalau nanti salah jawabnya, maka dia harus ditangkap orang ini, bisa dibawanya kepada kaisar. Itu maka ikut di sini sesudah itu siapa? Herodian. Kalau orang Farisi saja kan hukum Tauratnya ini Herodian. Satu golongan di dalam kekerajaan ada hubungannya dengan Raja Herodes. Ayat 15. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Di sini diungkapkan apapun mereka katakan, Yesus itu tahu. Ya, maka walaupun kita memuji-muji Yesus, wah Yesus itu hebat nak begini-begini, tapi Yesus tahu di dalam hati kita ada kemunafikan. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku?" Jadi pujiannya tadi supaya bisa ditangkapnya di belakang. Terdepannya Yesus itu tahu. Gitu ya. Bawalah kemari suatu dinar. Itu mata uang mereka. Itu mata orang Yunani sampai sekarang pun dinar kurasa. Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Bagus ya, itu enggak, karena mata uang itu kan enggak salah. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Kenapa? Enggak bisa dia ditangkap. Enggak bisa mereka salahkan. Kalau dia katakan bayar, kalau dia katakan tidak, yang mana pun dia kena. Iya, makanya dijawabnya, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Karena ini mata uangnya kaisar. Baru dikatakan lagi, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Karena mereka ini dua-dua tahu. Kepada Allah dan kepada kaisar. Mereka sangat heran mendengar dia. Karena nggak bisa golongan ini menyalahkan Yesus dalam hubungannya dengan membayar pajak. Iya. Maka orang Kristen pun hari ini harus tahu ini. Yang kaisar punya, berilah kepada kaisar. Yang Allah punya, berilah kepada Allah punya. Kalau penggarap tadi enggak pun dia punya, sama dia semua. Bukan dia yang membuat kebun anggur, tapi maunya dia juga yang mewarisi kebun anggur itu. Nah, disinilah Yesus menyatakan ini. Bagaimana kita buat itu caranya? Coba. Bisakah kita memikirkan? Satu, Yesus tahu ya, kan itu tujuan kita di sini. Bagaimanapun kita memuji Yesus, dia tahu apa yang ada di dalam hati kemunafikan kita masing-masing. Baru yang kedua, nggak mungkin kita bohongi dia. Dan nggak mungkin dia ditangkap oleh orang ini dalam kesalahannya ini. Hanya dia menjelaskan kalau kaisar punya, berilah kepada kaisar. Kalau memang Tuhan punya, berilah sama Tuhan. Maka dalam hati orang ini, benar apa yang dikatakannya ini. Oh, makanya dikatakannya tadi apa? Mereka sangat heran mendengar dia karena hikmatnya lebih daripada yang lain. Kalau bagi kita bagaimana? Yang kaisar punya kaisar, yang Allah punya Allah
punya, itu yang benar. Penggarap-penggarap tadi tidak benar, yang dia tidak punya pun. Jadi bisa kita jadi penggarap kalau begitu. Kebun anggur sudah rapi semua dibuat. Lantas yang punya kebun anggur nggak pernah dapat bagian. Yang dapat bagian hanya penggarap semua. Nah, inilah menjadi renungan. Karena ini yang dikhotbahi bukan murid. Ini yang dikhotbahi adalah ahli-ahli Taurat dan ini. Tetapi di dalam hal itu murid-murid dengar. Itulah sebabnya makanya bisa dituliskannya apa yang diajarkan oleh Yesus. Kepada kita hari ini juga bisa demikian. Mana tahu banyak di antara kita ini penggarap. Ya, kami nggak penggarap, Pak. Ya, baguslah kalau nggak penggarap. Yang Tuhan punya pun maunya sama kita. Iya, bertobat kita, kesaksian kita yang hebat. Bukan Tuhan yang membuat kita bertobat itu hebat gitu. Jadi semua hasil tak pernah sama Tuhan gitu ya. Penggarap semua sama dia. Nggak ada haknya hamba-hamba yang lain, nggak ada. Semua digarap saja, semua menjadi bagiannya. Kalau itu pun bisa juga. Tapi kalau nanti dia datang, pasti dipindahkannya kepada siapa dia bisa beruntung. Oh, jadi kalau begitu Bapa di surga memikirkan untung? Iya. Maka jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, menjadi untung dia. Apalah gunanya kita diselamatkan kalau diri kita sendiri yang diselamatkan? Ya, sudah diaturnya semua. Dapat kebun anggur, mantap semua. Dan gak pernah satu pun kita bawa. Inilah buah anggur yang Tuhan sudah tanam dan sekarang kuberikan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan semuanya dan sekarang inilah hasil kebun anggur. Dan di dalam pencobaan ini terkejut orang ini karena hikmatnya lebih tinggi daripada hikmat orang-orang Farisi, orang-orang Herodians tadi. Pasti sekali ini bisa kita salahkan dia. Pasti dikatakannya jangan bayar pajak kepada Kaisar. Tetapi di sini dia memakai mata uang mereka dan membuat mereka sadar. Harus mereka membayar kepada Kaisar, tetapi harus juga membayar kepada Allah. Karena Kaisar semuanya dengan negara, Allah hubungannya dengan iman mereka yang memberikan kebun anggur. Ya, memang ini agak panjang, tapi karena dia perumpamaan cuma satu artinya. Dan dalam pembayaran pajak ini juga cuma satu artinya. Berikanlah bagiannya masing-masing. Kan ini kalau ditemakan kan berikan bagiannya masing-masing. Kalau kita penggarap berikanlah kepada ya cuma satu isinya di sini. Jadi kalau kita rakyat ya berilah sama Kaisar. Dan kalau kita percaya berilah sama Tuhan. Barulah kita mengakui dialah punya kebun anggur. Jadi nggak perlu kali terlalu banyak dieksegesinya. Tapi kita tahu kita ini ada kewajiban sebagai penggarap yang dipercayakan kepada kita apa yang sudah dipersiapkannya semuanya. Iya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur bahwa kami diberitahu bagaimana tabiat ahli-ahli Taurat ini dan bagaimana tabiat ini Tuhan memberikan cerita dan tahu mereka bahwa hal itu merekalah yang sudah melakukannya semua. Mulai dari nabi-nabi perjanjian lama sampai nabi yang terakhir waktu Yesus katakan batu-batu yang dibuang oleh tukang bangunan dan nanti akan menjadi batu penjuru. Kami mengucap syukur kalau kamilah sebagai murid supaya kami bisa memikirkannya bukan untuk kami kemuliaan ini, tetapi dia yang punya kebun anggur itulah yang harus mendapat kemuliaan. Karena itu dalam semua apa yang kau telah buat, kami senantiasa memperhitungkan bahwa ini memuliakan Tuhankah atau tidak. Karena untuk itulah semua perlengkapan yang Tuhan berikan. Apa saja yang Tuhan berikan supaya Tuhan mendapatkan kemuliaan. Dan ini juga bukan warisan kami, tetapi ini adalah warisan Allah sendiri. Kami berdoa supaya Roh Kudus berbicara kepada kami waktu kami salah.
Terima kasih Tuhan kami Yesus, kami sudah diberi pengertian sedalam ini waktu orang-orang Farisi ini bertanya kepadamu. Pujilah namamu, beri kami damai sejahtera di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.